Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Swampadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadahamam Shri Guru Vaishnavascha Shri Rupam Sahaja Sahagana Raghunatam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parajanasahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakamitascha He Krishna Varnasilo Jnanavando Jagapati Gopiya Gopiya Kanta Radha Kanta Namaste Kanta Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamahami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripasinubhya evacha Pariksana Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So it's very nice to have an opportunity to glorify a devotee. Jadi sangat berbahagia mempunyai kesempatan untuk mengagungkan dan memuji penyembah murni. Of course, Bhakti Raghava Swami is my god brother. We're both disciples of Srila Prabhupada. Jadi Swami Bhakti Raghava Swami adalah saudara Guru Maharaj yang adalah murid dari Srila Prabhupada. Bhakti Raghava Swami is from Canada. I think Montreal was where he was in it, became devotee. Jadi Bhakti Raghava Swami berasal dari Kanada, mungkin dari daerah yang bernama Montreal. Di sanalah beliau bertemu dengan penyembah. So Montreal, it's French speaking as well as English. A lot of French is spoken there. So Maharaj also knows French. Di area daerah Montreal itu mereka berbicara dengan bahasa Prancis juga, sehingga Maharaj mungkin bisa berbicara bahasa Prancis sedikit. So I first met Bhakti Raghava Swami. He was in Mayapur. I was staying in Mayapur. I was staying in Calcutta. Di Maharaj pertama kali bertemu dengan Bhakti Raghava Swami. Pada saat itu Bhakti Raghava Swami berada di Mayapur dan Maharaj berada di Kolkata. It was the 1970s. Srila Prabhupada was still on the planet, 1976, 77. Jadi pada saat itu adalah tahun 76-77, di mana Srila Prabhupada masih di planet bumi ini. Many of you were not born. Jumlahnya dari banyak para penyembah bahkan belum lahir pada saat itu. You were in some other body, some other place. Bisa jadi para penyembah masih dalam badan kelahiran sebelumnya. Anyway, now you're connected to the right place, to the family of Srila Prabhupada. Dan entah bagaimana, kini para penyembah telah berada di dalam keluarga yang sangat bagus, yang sangat baik, yang sangat mujur, berada dalam keluarga Srila Prabhupada. So in those days our movement was very new. We had
a very simple temple in Calcutta with only a few devotees. Most of them were Westerners. Pada waktu itu kondisi tempelnya masih baru dan masih sederhana, di mana mayoritas di sana adalah para penyembah yang berasal dari barat yang tinggal di tempel di Kolkata. Just like in Bali, in the beginning, there were a few Westerners, people like Mahaksha Prabhu, Goramandala Bhumi, Goramandala Bhumi more in Jakarta, but here in Bali it was Mahaksha Prabhu pioneering here. Seperti halnya di Bali atau di Indonesia, di awal begitu banyak diawali ataupun dirintis oleh beberapa penyembah dari barat. Di Jakarta mungkin ada Goramandala Bhumi Prabhu, dan di Bali ada His Grace Mahaksa Prabhu yang sangat banyak berperan, memiliki peranan yang begitu besar bagi perkembangan penyembah di Bali. Anyway, before the temple can come up, first the devotees have to come. Jadi sebelum tempel itu berdiri, yang pertama-tama haruslah para penyembah yang telah memiliki keberadaan dan bergaul satu sama lain. Just like Srila Prabhupada came, he went to the West. There were no temples, there were no devotees. But Srila Prabhupada came and he preached and he made devotees and they made temples. Seperti halnya Srila Prabhupada, beliau pergi ke Amerika. Tidak ada tempel dan tidak ada penyembah pada saat itu. Namun beliaulah yang kemudian mencetak penyembah dan mendirikan tempel di berbagai tempat. So in the 1970s, 76, like 77, there was not a lot. Mayapur was a remote place, you know, it was like a jungle area there. Jadi pada tahun 76-77, kondisi di Mayapur itu belum benar-benar ramai, dan di sana terlihat seperti halnya sebuah hutan belantara. Nowadays you go to Mayapur and it's so crowded and everywhere there are shops and things. It's changed so much. But in those days it was very quiet and there was really not much. There was one little shop selling tea biscuits at the gate of Mayapur, and that was about all. Dan kini di Mayapur kita bisa melihat begitu banyak ada toko terbuka, dan kemudian penyembah mulai ramai dan kondisi cukup ramai di sana. Namun di awal hanya ada satu toko saja bahkan di sana, dan begitu tenang dan begitu damai kondisi di sana. Anyway, at that time, Bhakti Raghavan was a brahmachari. At that time, he was engaged in preaching, doing Namhata preaching. Dan pada saat itu, Bhakti Raghavan Swami Maharaj, beliau masih brahmachari dan beliau benar-benar sibuk dalam pengajaran, dan beliau melakukan pengajaran Namahata. There's a lot of villages around Navadvip area. And people, devotees have to go out there and meet the villagers and get their confidence and try to organize them and start preaching programs. Jadi ada banyak desa-desa di sekeliling Mayapur, dan para penyembah berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dan mengajarkan kepada mereka agar mereka kemudian berkenan untuk datang menghadiri program-program di temple dan lain sebagainya. Based on the instructions of Srila Bhaktivinoda Thakur, how to organize Namhata preaching, Bhakti Raghavan, before he was still brahmachari, he would go out and he would preach. Jadi atas dasar ajaran dari Srila Bhaktivinoda Thakur terkait bagaimana mengembangkan suatu Namahata, Bhakti Raghavan Swami yang pada saat itu masih brahmachari, beliau benar-benar sibuk dan benar-benar tekun dalam pengajaran dalam Namahata itu. There's an article written about him in the Back to Godhead. It was written by a devotee from the UK named Annika Dumbaby. Jadi ada sebuah artikel tulisan di majalah Back to Godhead mengenai Bhakti Raghavan Swami yang ditulis oleh seorang penyembah yang berasal dari Inggris yang bernama Annika Dumbaby Prabhu.
Anakadamavi Prabhu he was a pujari there, but he liked to write. And he wrote this article about Bhakti Raghava. Jadi Anekadamavi Prabhu ini adalah seorang pujari, namun beliau sangat senang menulis, sehingga beliau kemudian menuliskan sebuah artikel tentang His Bhakti Raghava Swami. It was called The Lame Can Cross Mountains. Dan artikel ini berjudul Seorang yang lumpuh bisa mengarungi lautan. You may like to research the files on the database. You know, they have all the Back to Godhead magazines, so you can do a search on it and find the article there. Mungkin kita bisa mencoba melakukan riset, mencari artikel itu di database, karena di sana terdapat kompilasi semua artikel yang dicetak di majalah Back to Godhead. Bhakti Raghava had come to Krishna consciousness, and his body, his material body, was not 100% healthy. He'd had polio as a child, and one of his legs was handicapped. Dan Maharaj Bhakti Raghava Swami, beliau memiliki badan material yang mungkin tidak sepenuhnya sehat. Jadi beliau memiliki penyakit polio dan juga kaki beliau sedikit mengalami kecacatan. So he was lame, but it did not stop him. He was still very active. Jadi meskipun beliau cacat, namun itu tidak menghentikan aktivitas beliau. Beliau benar-benar aktif dan benar-benar sibuk dalam pelayanan. He's a good swimmer, and he liked to walk also. Jadi beliau adalah seorang perenang yang sangat baik dan beliau sangat senang berjalan. So he was going to the villages and organizing programs for Namhata preaching, getting groups of people to sit together and to chant Hare Krishna mantra. Dan demikianlah beliau akan menyibukkan diri beliau mengajarkan dari satu desa ke desa yang lainnya untuk mengajak orang-orang di sana, penduduk di sana untuk mengucapkan nama suci Maha Mantra Hare Krishna. Srila Bhaktivinoda Thakur had initiated the program that he would go from village to village, and he would have kirtan, and then he'd give a class, and then they would distribute some simple prasada. Dan Bhaktivinoda Thakur sendiri yang memulai program ini, dan beliau akan mengunjungi satu desa ke desa yang lainnya, di mana di sana beliau akan melakukan kirtan, memberikan kelas yang singkat, dan kemudian menyebarkan prasadam yang sederhana. Just like Srila Prabhupada in the USA, when he began the preaching in the USA, Prabhupada would sometimes just have one apple. He would cut the apple into pieces and give everyone a piece of apple. Seperti halnya ketika Srila Prabhupada masih di Amerika di zaman-zaman awal, beliau hanya memiliki satu buah apel begitu saja. Beliau akan memotong buah apel itu menjadi bagian-bagian kecil dan membagikan apel itu kepada para penyembah yang hadir. So Bhaktivinoda Thakur began the program, Srila Prabhupada followed. Bhakti Raghava also, under the inspiration of Jayapataka Swami, he was also engaged in this way. Jadi Bhaktivinoda Thakur yang memulainya, kemudian diikuti oleh Srila Prabhupada, dan kemudian Srila Bhakti Raghava Swami di bawah arahan dari Jayapataka Swami juga melaksanakan hal yang sama. And nowadays, if you go around these villages in Goramandala Bhumi or in Navadvip, you will see that there are so many devotees there. Dan jika para penyembah mengunjungi Gauramandala Bhumi dan melihat di sana, kita bisa dengan mudah melihat begitu banyak ada penyembah lokal di sana. Every year we go on the Navadvip Parikrama, and we go through the different villages there in Navadvip, and the people all come out to greet us. Dan setiap tahunnya para penyembah dari seluruh dunia melakukan Navadvip Mandal Parikrama, dan para penduduk desa senantiasa menyambut para penyembah yang melakukan parikrama, dan benar-benar berbahagia melihat adanya penyembah yang melakukan parikrama itu. They welcome us, they give us even honor when we come there. Di mereka benar-benar menyambut dan bahkan memberikan penghormatan kepada para penyembah yang melakukan parikrama. But in the beginning, it was not easy. We were very new and we were foreigners.
Bhakti Raghava tolerated all of the difficulties. Namun di masa-masa awal tidaklah begitu mudah. Kami masih adalah penyembah yang begitu baru dan kami adalah orang-orang luar, sehingga pada saat itu Insulinis Bhakti Raghava Swami mentolerir segala macam masalah dan segala macam kesulitan yang terjadi. With a lot of patience and determination, he would go regularly to the different villages and meet the people and encourage them. Dan dengan segala kesabaran dan juga tekad yang begitu kuat, beliau kemudian mengunjungi para penduduk desa dan berusaha untuk memberikan pengetahuan ini kepada mereka. But then it happened that in Mayapur, because it was the remote place and there was not any real security there, some dacoits, some gang of thieves came there. And they wanted to steal the deities. Namun karena di Mayapur adalah tempat atau area yang terpencil, yang terpelosok seperti itu, jadi geng pencuri berusaha untuk mencuri arca yang ada di Mayapur dan berusaha untuk mengganggu para penyembah di sana. They had heard that the deities were gold, and so they came there, the gang of thieves, and they came with guns. They wanted to steal the deities. Mereka mengira arca itu terbuat dari emas dan memiliki perhiasan dari emas, sehingga mereka datang ke sana dengan senjata senapan yang begitu berbahaya, berusaha untuk mencuri arca itu. So the devotees living there in Mayapur, that they didn't have any weapons, and they didn't have any security guards, but they did their best to protect the deities and not to let these thieves steal the deities. Sedangkan para penyembah di sana, mereka sama sekali tidak memiliki pengamanan apapun dan tidak memiliki senapan, tapi mereka berusaha dengan semampunya untuk menjaga agar arca-arca di sana tidak dicuri oleh para pencuri. But these people who came into the temple who were planning to steal the deities, they were violent. And at one point they threw a bomb, and that bomb happened to hit the leg of Bhakti Raghava. Namun para pencuri yang datang yang begitu jahat dan begitu kejam pada saat itu, mereka tidak memiliki belas kasih sama sekali. Mereka melempar sebuah bom, dan bom itu kemudian mengenai kaki dari Maharaj. So Maharaj was already lame, he was already handicapped, but after the bomb hit, when he was taken to the hospital in Calcutta, the doctors there said, there's no hope for this leg, better to amputate it. Dan sebelumnya Maharaj pun telah mengalami sedikit keterbatasan di dalam kaki beliau untuk berjalan. Namun dengan terkena bom itu, kemudian dokter di Calcutta mengatakan bahwa untuk beliau, untuk kaki beliau tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan. So Maharaj lost one leg. Sehingga kaki itu harus diamputasi dan Maharaj kehilangan satu kaki beliau. But he was never depressed by it. He was always very enthusiastic and confident. Dan keadaannya meskipun demikian, Maharaj sama sekali tidak mengalami kesedihan atau depresi mengenai hal itu. Beliau tetap penuh dengan semangat, penuh dengan rasa percaya diri untuk mengajarkan kesadaran Krishna. And seeing this determination of Bhakti Raghava, the manager, the whole GBC body of ISKCON, they decided that this man should be given sannyas. Dan melihat betapa besar tekad dan semangat dari Bhakti Raghava Swami, maka pada saat itu para GBC dan manajer ISKCON pada saat itu memutuskan bahwa beliau layak untuk mendapatkan sannyas. Because he sacrificed his leg, he sacrificed a major part of his body for the service of Krishna. Karena beliau mengorbankan kaki beliau sendiri, bagian yang amat penting dari tubuhnya sendiri untuk pelayanan kepada Krishna. So the GBC body conferred on him the order of sannyas and made him Bhakti Raghava Swami. Oleh karena itu kemudian badan GBC memberikan
penghormatan kepada beliau untuk menjadi seorang sannyas dan memberi gelar Bhakti Raghawa Swami. Actually, there was something similar in the case of Kadambakanna Swami. Sebenarnya hampir mirip dengan kondisi dari Kadambakanana Swami. Kadambakanna, he was doing a lot of service. He was he was a manager in the Krishna Balaram temple. Jadi pada saat itu beliau melakukan begitu banyak pelayanan dan beliau menjadi manajer di Krishna Balaram Mandir di Vrindavan. Yes, Vrindavan. Yeah. So what happened was there were some people who were against the ISKCON temple and they were against the managers. And it happened that one night when Kadambakanna had gone into the toilet, somebody shot him. Dan ada begitu banyak orang yang menentang ISKCON dan juga manajer di Ashram Temple Krishna Balaram Mandir itu, dan kemudian suatu malam ketika Kadambakanana Swami berada di toilet, seseorang kemudian menembak beliau dari luar toilet itu. So he got shot, but when the devotees were wondering, should we take him to Delhi, but he was telling the devotees, don't take me out of Vrindavan. Let me stay in Vrindavan. If I have to leave the body, let it be in Vrindavan. Jadi beliau tertembak dengan begitu parahnya, namun para penyembah mengalami kebingungan apakah beliau harus dibawa ke Delhi. Namun Insulis Kadambakanana Swami pada saat itu menolaknya. Dia bersikeras untuk tetap tinggal di Vrindavan karena jika kemudian harus meninggalkan badannya, maka dia ingin meninggalkan badan di Vrindavan. So Kadambakanna Maharaj was taken to a hospital in Vrindavan area, and they did some surgery, took the bullets out, and he survived, he recovered, but of course there were bodily reactions from being shot. Dan kemudian para penyembah membawa pada saat itu Kadambakanana Swami ke rumah sakit di Vrindavan, kemudian melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dari badannya, namun tetap ada reaksi di badannya akibat penembakan tersebut. And a few years ago, he departed from the world in Vrindavan. Dan beberapa tahun yang lalu beliau kemudian meninggalkan badan beliau, meninggalkan bumi ini tepat di Vrindavan. Fortunately, Bhakti Raghava Swami has managed to remain with us, and he's in good health. And I think now is his 80th Vyasa Puja. Dan kita masih sangat beruntung, jadi Bhakti Raghawa Swami masih berada di dunia ini memberikan pergaulan kepada kita, masih dalam kondisi sehat, dan beliau mungkin kini berusia 80 tahun. And he continues to be a very active preacher. Dan beliau melanjutkan untuk menjadi seorang pengajar yang sangat aktif dan bersemangat. He had come from Canada to Bengal. He was preaching in the villages around Mayapur. Jadi beliau telah datang dari Kanada, kemudian menuju Bengal dan mengajarkan di desa-desa di sekitar Mayapur. But then, after taking sannyas, he moved to South India and he was preaching in South India. Namun ketika beliau setelah mendapatkan sannyas itu, beliau kemudian melakukan pengajaran di India bagian selatan. And he developed a lot of devotees also down there in South India. Dan beliau mengembangkan banyak penyembah pengajaran di sana dan mencetak banyak penyembah. But Maharaj had a special interest in preaching in the villages. Namun Maharaj memiliki ketertarikan untuk mengajarkan di pedesaan. And he liked very much to encourage people in simple living and high thinking. Dan beliau sangat senang mengarahkan orang-orang untuk menjadi seseorang yang memiliki kehidupan yang sederhana, namun dengan pemikiran yang sangat maju dan sangat tinggi. He is so much fond of simple living that he came to Malaysia and he told his disciples there in Malaysia that I will only eat what you have grown. Dan beliau benar-benar masuk ke dalam proses dalam perkebunan dan lain sejenisnya.
di mana beliau berkata kepada para muridnya di Malaysia bahwa saya hanya akan makan makanan-makanan yang dihasilkan oleh kebun yang dimiliki oleh para penyembah. He didn't like people running to the supermarket to buy their vegetables and these kind of things. Jadi beliau tidak senang melihat para penyembah mengunjungi supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan di sana. He liked to see devotees becoming self-sufficient and producing their own needs. Beliau senang melihat para penyembah mampu menghasilkan sendiri apa yang mereka butuhkan. And this is very much in Srila Prabhupada's preaching. Dan ini juga sangat cocok dengan apa yang diajarkan oleh Srila Prabhupada. Prabhupada liked so much to see the devotees grow their own food and produce their own needs. Jadi Srila Prabhupada sangat senang melihat para penyembah menanam apa yang mereka butuhkan dan menghasilkan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Srila Prabhupada said many times, this modern world will be a failure. It cannot last. Srila Prabhupada berulang kali menekankan bahwa kehidupan modern ini suatu saat akan mengalami kegagalan dan ini tidak akan berlangsung lama. We see Bali in the last few recent times, it developed a lot of foreign people coming, building villas and so on here. Kita melihat di Bali beberapa tahun belakangan ini benar-benar berkembang dengan begitu pesatnya. Begitu banyak orang-orang asing datang ke Bali, kemudian membangun villa dan tinggal di Bali, melakukan bisnis di Bali. You know, when Maharsha came here 50 years ago, it was not like that. You know, it was much more basic and simple. Dan pada saat Mahaksha Prabhu datang ke sini 50 tahun yang lalu, sepenuhnya berbeda, benar-benar sederhana dan hanya hidup secara mendasar dalam kehidupannya. Yesterday they took us to see the nature park where the big Garuda statue is. Jadi kemarin Maharaj berkesempatan untuk melihat kebun dan tempat yang dikenal sebagai Garuda Wisnu Kencana, di mana ada patung Garuda Wisnu yang begitu besar. So I was told that, you know, before that nature park came up, nobody wanted to live there. That 50 years ago, they were giving the land away free. Nobody wanted it because it's just limestone. It's not very good for farming. Maharaj mendapatkan informasi bahwa dulunya 50 tahun yang lalu di tempat di sekitar sana tidak seorang pun ingin tinggal di sana. Mereka membagikan daerah itu, tanah-tanah di sana dengan gratis pun juga tidak ada orang yang mau mengambilnya. Itu zaman dulu dan sekarang tentunya berbeda. But now it's become very expensive property. Dan kini benar-benar menjadi aset properti tanah yang begitu mahal. So that's the nature of the material world. You know, it does not last for any long time. Dan itulah sifat dari dunia material yang tidak akan bertahan dalam waktu yang lama. And we have to learn to live without depending on industrial developments. Dan kita hendaknya belajar untuk bisa hidup tanpa bergantung pada kemajuan industri. Srila Prabhupada told devotees, he said, you should also learn how to make your own paper. Srila Prabhupada bahkan mengajarkan kepada penyembahnya, kalian bahkan harus berusaha untuk belajar bagaimana cara membuat kertas untuk kalian sendiri. He said in the future you may not be able to get paper to print books, and you need to print the books to give the philosophy, so you may have to learn to make your own paper. Jadi di masa depan mungkin tidak akan ada kertas yang tersedia. Jadi kalau tidak ada kertas, bagaimana kita bisa mencetak buku untuk bisa disebarkan? Oleh karena itu kalian harus belajar cara untuk menghasilkan kertas. So Srila Prabhupada saw that this dependence on big factories and industrialization, that this is not very good for spiritual life. Dan Srila Prabhupada melihat adanya kondisi di mana
ketergantungan akan industri dan juga akan hasil-hasil pabrik itu begitu besar, dan ini bukanlah suatu hal yang baik untuk kemajuan spiritual. We use these things, but with reluctance. It's not like we're depending on them. Jadi kita memanfaatkan hal-hal ini, tapi bukan berarti kita sepenuhnya bergantung dan sepenuhnya hanya mengharapkan hal-hal ini. So Bhakti Raghava Swami Maharaj, he liked very much to see villages, to see nice villages developed where people live together as a spiritual community. Dan Bhakti Raghava Swami Maharaj, beliau senang melihat adanya pembangunan desa, perkembangan suatu desa, di mana desa menjadi suatu komunitas spiritual yang sangat baik. Living in a village, but not having supermarkets and not depending on motorbikes and cars all the time, but living naturally and depending on nature. Jadi hidup di desa yang tidak bergantung dengan kebutuhan-kebutuhan yang hanya bisa dibeli di supermarket dan hanya bergantung dengan kendaraan motor dan mobil dan lain sebagainya, di mana hidup dengan bersatu dengan alam. We just simply need some land, and if you can have a cow, and then you can produce all your needs. Kita membutuhkan beberapa area tanah, kemudian ada seekor sapi, dan kita bisa menghasilkan apapun yang kita butuhkan. But the modern civilization has created a madhouse. Dan kenyataannya, peradaban modern sekarang telah menciptakan tempat-tempat yang benar-benar penuh dengan kegilaan. We saw the traffic coming here, so many cars and motorbikes, and oh my goodness, it's so dreadful, so frightening that people are risking their lives every day. Dalam perjalanan ke sini, Maharaj melihat begitu banyak ada kendaraan, mobil, motor, di mana mereka begitu sibuk dan bahkan mengorbankan kehidupannya dengan kesibukan-kesibukan yang mereka miliki. Every day the hospitals are full with people injured in different crashes. Dan setiap harinya rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang yang mengalami kecelakaan dalam kendaraan. And of course this is not only here, but it's all over the world. Tentu saja ini tidak hanya terjadi di sini, dan ini terjadi di seluruh dunia. But the problem is people are wasting their valuable lives just simply to solve the economic needs. Namun masalahnya adalah orang-orang menyia-nyiakan kehidupannya yang begitu berarti dan begitu penting hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang bersifat sementara. Go early in the morning, go to the factory or go to the work wherever you're working, go early in all the traffic and then come home late at night again in all the traffic. Jadi harus berangkat pagi-pagi buta untuk bekerja, dimanapun kita bekerja, di pabrik atau tempat bekerja lainnya, kemudian bekerja sepanjang hari, kemudian mungkin larut malam baru bisa pulang dengan segala macam kemacetan dan berbagai macam hal yang ruwet yang dialami. And during the daytime spend the whole day in the factory with the noise of the machines and with the polluted air and all the chemicals. It's a very unhealthy lifestyle. Dan sepanjang hari bekerja di pabrik mungkin mendengarkan suara mesin dan berbagai macam polusi yang muncul, dan kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang benar-benar tidak sehat dan tidak benar-benar membantu kita. But if somebody has some land, every day they can go out in the land. They don't have to spend a lot of time out there on the land, but in just working every day on the land, they can cultivate their needs. Dan jika seorang memiliki tanah sedemikian rupa di desa, dia bisa bekerja mungkin tidak terlalu lama di tanah itu, menghasilkan apa yang dia butuhkan, dan dia bisa memenuhi kebutuhannya dan masih memiliki waktu yang cukup. And with the balanced time, they can cultivate Krishna consciousness. Dan dari sisa waktu yang tersisa itu,
maka dia bisa menyibukkan dirinya mengembangkan kesadaran Krishna. Srila Prabhupada said nobody should work more than 8 hours a day. Srila Prabhupada menyampaikan bahwa tidak seorang pun hendaknya bekerja lebih dari 8 jam sehari. I was in Thailand, we just came from Thailand in Phuket. So in Phuket, I was talking to some of the young men there. They told me they start work 10 o'clock in the morning and they work till 12 o'clock at night. Dan baru saja Maharaj balik dari Phuket di Thailand, dan di sana seorang menyampaikan kepada Maharaj bahwa dia harus bekerja mulai dari jam 10 pagi dan baru selesai bekerja jam 12 malam. And they get some 15 minutes to eat lunch. Dan mereka hanya dikasih waktu istirahat makan siang hanya 15 menit. And they get 1 or 2 days a month off. Dan hanya diberikan 1 sampai dengan 2 hari libur dalam 1 bulan. So that is not human life. That is animal. Itu bukanlah kehidupan manusia, itu adalah kehidupan binatang. Just working all day selling t-shirts and bags and things like this to tourists. Bekerja sepanjang hari menjual kaos dan juga menjual tas untuk turis. So in this way people are wasting the valuable human life. Dengan cara demikian, orang-orang telah menyia-nyiakan kehidupan manusia yang begitu berharga. It's very rare to get the human form of life. We're very fortunate. Jadi sangatlah langka untuk bisa mendapatkan badan sebagai manusia ini, dan kini kita benar-benar harus merasa beruntung. We know there are 84 lakh species of life and only 4 lakh species are human. Kita tahu ada 8.400.000 jenis kehidupan, dan diantaranya 400.000 itulah kehidupan sebagai manusia. So certainly good fortune to have the human form of life, and it's even more fortunate to get the association of devotees. Jadi tentu saja adalah suatu keberuntungan untuk mendapatkan badan sebagai manusia, dan jauh lebih beruntung lagi untuk bisa mendapatkan pergaulan dari seorang penyembah murni. Because in the association of devotees, one can cross over the ocean of material existence. Karena dalam pergaulan bersama seorang penyembah murni, seseorang akan bisa menyeberangi dari lautan kehidupan material. Lochandas is saying, Vajahure mana Shri Nandanandana Abhaya Charanara Vinduri Durlabamanava Janama Satsange Parahoye Bhavo Sinduri. So Lochandas Thakur is Govindadas. Govindadas is describing about material life. Jadi di lagu itu Govindadas menguraikan mengenai kehidupan material. How you have to work, you have to tolerate so many different conditions, the wind and the rain and the heat. Bagaimana kita harus bekerja dan mentolerir segala macam hal-hal yang terjadi, ada hujan, panas, kemudian badai, dan berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan ini. And you have to work in the service of some wicked and miserly people. Kita harus bekerja untuk bisa melayani orang yang mungkin sangat licik dan sangat penuh dengan sifat-sifat yang buruk. Working for some boss who's a sinful person engaged in so many sinful activities, and you have to serve them. Kita harus bekerja di bawah seorang bos yang juga sangat berdosa, penuh dengan sifat-sifat yang paling berdosa, dan kita harus melayaninya. Prabhupada describes about how young men go to college and they get their degrees from the university, and after they graduate, they go to the different companies and they say, please employ me, please give me a job. They come to beg. Dan Srila Prabhupada menguraikan bagaimana seorang pemuda dia harus pergi ke perguruan tinggi untuk belajar sebagai mahasiswa, dan setelah dia lulus
dia harus mengemis kepada pemilik pekerjaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan menjadi pegawai. Prabhupada said they have to come with the doggish mentality. Robert menguraikan dia harus datang dan mengemis dengan mentalitas seperti halnya seekor anjing. And say, my dear sir, please give me a job. I will be your good dog. Wahai Bapak Tuanku, mohon berikan hamba pekerjaan. Aku akan menjadi anjing Anda yang patuh. Right? People come to see the boss and to get. He will go away. I'm here. Yeah. He will be the dog. You will be the dog. You have to chase away the people. You see. Dan kita datang ke sana, kemudian menjadi anak buahnya, dan kita akan menjadi seperti halnya anjing menjadi bos itu untuk mengusir orang-orang lainnya. So that kind of life is not very pleasant. It is not satisfying. Di kehidupan yang seperti itu sangatlah buruk dan tidak benar-benar memberikan kepuasan dan kebahagiaan. It's certainly a great fortune that Srila Prabhupada came and gave so many of us an opportunity for a better life. Jadi tentu saja adalah suatu keberuntungan yang begitu besar dengan Srila Prabhupada telah hadir dan membantu kita mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. And the better life is in preaching Krishna consciousness. Dan kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan yang sibuk dalam pengajaran kesadaran Krishna ini. So we've already wasted so many lifetimes in sense gratification. Kita telah menghabiskan begitu banyak kehidupan kita dalam pemuasan indria-indria kita. Now we want to give this one life for Krishna. Dan kini kita hanya perlu memberikan satu kehidupan kita ini kepada Sri Krishna sepenuhnya. So His Holiness Bhakti Raghava Swami said about it, encouraging people to build Vrindavan-like villages. Dan untuk itulah His Holiness Bhakti Raghava Swami senantiasa mendorong orang-orang untuk bisa mengembangkan desa-desa seperti halnya desa Vrindavan. Just like Rupa and Sanatan, they were living in Ramakeli, and they were making a Vrindavan village there in Ramakeli. Seperti halnya Rupa dan Sanatan, mereka tinggal di Ramakeli, dan di sana mereka mengembangkan desa itu untuk menjadi seperti halnya desa Vrindavan. Only problem was Rupa and Sanatan were in the service of the Nawab. Hanya saja Rupa dan Sanatan pada saat itu masih menjadi pegawai dari Nawab. So when Chaitanya Mahaprabhu came there, he requested them to give up their job. Dan ketika Chaitanya Mahaprabhu datang ke sana, beliau kemudian meminta kepada mereka untuk meninggalkan pekerjaannya. You know, when we preach to people, we often tell young men, why don't you give up that job and become full-time devotee? Ketika kita mengajarkan kepada orang muda, kita kemudian berkata kepadanya, kenapa tidak tinggalkan saja semua pekerjaannya, tinggal di temple, jadi penyembah full time di temple, menyerahkan diri di temple. Oh, they'll say, my job, no, I cannot give up my job. They get so attached to some foolish job, whether the dog or someone. Dia menjawab, susah, kerjaan saya sangat susah untuk ditinggalkan. Tidak mungkin saya meninggalkan pekerjaannya, padahal dia benar-benar harus menjadi pelayan dan menjadi seperti halnya anjing untuk bisa memuaskan pekerjaannya itu. So Bhakti Raghava Swami went about traveling around India especially and visiting different places and encouraging people to take up a simple way of life and depend more on nature rather than on factories. Dan itulah Srila Bhakti Raghava Swami berusaha untuk berkeliling di India dan di berbagai tempat lainnya untuk bisa mendorong orang-orang menjadi hidup dengan berlandaskan pada keadaan alam dan meninggalkan ketergantungan pada hasil-hasil dari pabrik dan hasil-hasil dari hal-hal yang bersifat modern. Srila Prabhupada says factory is another name for hell. Srila Prabhupada menyebutkan bahwa pabrik-pabrik itu adalah nama lain dari neraka. But it's unfortunate so many young people, they go working in these hellish conditions.
Namun sangat malang begitu banyak anak-anak muda terpaksa harus bekerja di pabrik yang layaknya seperti halnya suatu neraka itu. Even in India, you find the villages are empty, only old people and children. Dan di India pun ketika kita datang ke pedesaan, umumnya di sana hampir kosong, sisanya hanya orang-orang tua dan anak-anak kecil saja. Where did all the people go? Oh, they've all gone to Delhi, they've gone to Calcutta, they've gone to the big city. Kemana anak-anak muda pergi dari desa-desa itu? Mereka semua pergi ke kota-kota besar, ke Delhi, ke Kolkata untuk bisa mendapatkan pekerjaan di kota besar. They are thinking they'll have a better life there. Dan mereka berpikir bahwa mereka akan bisa mendapatkan hidup yang lebih baik dengan pergi ke kota. So that is illusion, that is a big mistake. Dan itu adalah suatu ilusi, itu adalah suatu kesalahan yang besar. And Bhakti Raghava Swami was convinced about this, and he's been preaching about this and writing about this. Dan Bhakti Raghava Swami begitu yakin akan hal ini, sehingga beliau kemudian mengajarkan mengenai hal ini dan beliau menuliskan mengenai hal ini. Encouraging people not to be blinded by the modern lights of the material world. Dan mengajarkan kepada orang-orang untuk menjadi tidak terbutakan akan kehidupan material yang berada di zaman modern ini. Right? We get attracted by the glitter, the bright lights. Karena orang-orang menjadi terpukau dan terpesona akan cahaya kehidupan material yang begitu cemerlang. I remember when I was a child in England, they used to tell us a story about the young boy that he had heard that in London, the streets of London are paved with gold. Maharaj masih ingat ketika beliau masih kanak-kanak di Inggris, di sana mereka diceritakan bahwa di London, di ibu kota, di kota besar di Inggris itu, jalan di sana dibuat dari emas. And so he went to London. After great endeavors, he traveled, he walked all the way, got to London, and he was thinking, where's the gold? I could not find any gold. Dan ketika orang kemudian pergi ke London ingin untuk melihat jalan emas itu, dia kemudian melihat mana emasnya, jalan-jalan di sini tidak ada emasnya, di mana emasnya ada. He did not find any gold, and paved with dirt and garbage and so many things. Sebaliknya, dia tidak melihat sama sekali adanya emas, dan sebaliknya yang dilihat hanyalah kotoran dan sampah yang ada di mana-mana di pinggir jalan. So this same phenomena is going on around the world in countries like India and China. The young people, they go to the factories. They don't want to be in the countryside. Dan begitu pula di setiap belahan dunia juga terjadi hal yang sama. Di India, di China, anak-anak muda semuanya terpukau dan hanya ingin untuk bekerja di pabrik yang memberikan hasil yang lebih besar yang mereka kira demikian. They think I can make more money in the factory. Mereka berpikir bahwa dengan bekerja di pabrik ini saya bisa dapat uang lebih banyak. With more money I can have more sense gratification. Dengan uang yang lebih banyak saya akan bisa menikmati indera-indera kita, indera saya dengan lebih baik lagi. And with more sense gratification, they can be sure of a hellish destination. Dan dengan sibuk untuk memuaskan indera-inderanya, maka mereka sudah pasti akan mendapatkan tujuannya, yakni kehidupan neraka di kehidupan selanjutnya. So Bhakti Raghava Swami, as a compassionate Vaishnava, he thought how to save people from going to hell. Dan Srila Bhakti Raghava Swami adalah seorang Vaishnava yang sangat murah hati dan senantiasa berpikir bagaimana cara menyelamatkan orang-orang dari kehidupan neraka seperti itu. And he has been doing more and more work trying to encourage people and trying to help more and more people to organize these villages where they can live naturally depending on nature. Oleh karena itulah beliau mendorong dan beliau sendiri yang benar-benar mengajukan ini, mengembangkan orang-orang lainnya untuk bisa mengembangkan kehidupan yang bebas dari kehidupan perkotaan
dan kehidupan yang benar-benar berdasarkan atas alam dalam pedesaan. He's also developed some, in some of the villages. Of course, village you need schools for the children. So he is also being overseeing some development of schools. Dan tentu saja di sebuah desa juga perlu suatu pendidikan, sehingga beliau pun juga mengembangkan sebuah pendidikan sekolah. Nowadays, modern education, it doesn't really help to make people very spiritual. Dan akhir-akhir ini pendidikan modern tidak benar-benar mengembangkan orang menjadi semakin tekun dalam kehidupan spiritualnya. They're taught how to use the computer, they're taught about the mobile phones, they're taught cricket, they're taught all kinds of things which are of no real spiritual value. Mereka mengajarkan bagaimana memakai komputer, mereka mengajarkan bagaimana memakai smartphone, mereka mengajarkan olahraga kriket, dan berbagai macam hal-hal yang sama sekali tidak ada nilai-nilai kerohaniannya. So education is important, schools are important, but the schools should be to develop the finer qualities of the children. Di pendidikan dan sekolah itu sangatlah penting, tapi pengembangan yang paling utama dari sekolah adalah bagaimana mengembangkan sifat-sifat mulia yang rohani yang ada di anak-anak itu. We want our children to grow up to be Vaishnavas, to be devotees of the Lord. Dan kita ingin agar anak-anak kita tumbuh dan besar menjadi seorang penyembah dan menjadi seorang Vaishnava, pemuja Sri Krishna. So Bhaktiranga Swami is working tirelessly in this way, traveling in many different places of the world. Dan Bhaktiranga Swami, beliau berkeliling dengan tanpa lelah dan berjuang dengan begitu bersemangatnya untuk mengajarkan ini ke seluruh dunia. This is the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that we have to go everywhere and we have to introduce them to the chanting of the holy names. Dan inilah misi dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, bahwa penyembah harus mengajarkan ke setiap tempat dan mengenalkan mereka untuk mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna. It is stated, Kali Yuga Dharma Hari Nam Sankirtan Krishna Shakti Vininahi Tara Pravartan. The Dharma, the religious principles in the age of Kali are presented by the chanting of the holy names. Diuraikan dalam cerita berita bahwa dharma atau kewajiban utama pada zaman kali ini adalah untuk mengucapkan nama suci Mahamantra Hare Krishna. And in order to spread the chanting of the holy name, you have to be empowered with the energy of Lord Krishna. Dan untuk dapat menyebarkan nama suci ini, maka kita harus mendapatkan kekuatan karunia dari Sri Krishna. Srila Prabhupada told us, you can judge how successful your preaching is by how many people become devotees. Srila Prabhupada menguraikan bahwa kita bisa menilai seberapa berhasil pengajaran kita dari berapa banyak orang yang kemudian menjadi penyembah Krishna. Devotee should be like a touchstone. He should give Krishna consciousness to others and they will also become devotees. Jadi seorang penyembah hendaknya menjadi seperti halnya batu cintamani yang bisa menghasilkan dengan menyentuhkan hal itu, menyentuhkan batu itu, menjadikan mereka juga penyembah yang lainnya. Srila Prabhupada would ask devotees, how many books have you distributed? Srila Prabhupada akan menanyakan kepada para penyembah, berapa banyak buku yang telah disebarkan? How many devotees have you made? Berapa banyak penyembah yang telah dicetak? How many properties have you acquired? Berapa banyak properti yang telah diperoleh? He wanted results. He wanted to see what are your results of your preaching. Jadi beliau benar-benar ingin melihat adanya hasil. Beliau ingin mengetahui bagaimana hasil yang bisa diperoleh dari kegiatan itu. So Bhaktiranga Swami has some impressive results. If you go around India and different places, you will see different areas where he's cultivated communities, where he's made villages,
where he's brought Krishna consciousness to many people. Dan Bhaktiraga Goswami telah mendapatkan hasil yang sangat impresif, yang sangat mengesankan. Kita bisa melihat begitu banyak tempat yang beliau telah kembangkan, begitu banyak orang yang telah beliau ajarkan, dan hasil beliau benar-benar jauh begitu luar biasa. So I think he's certainly a very dear servant of Srila Prabhupada. He's done some wonderful preaching and he's got some wonderful results. Dan untuk itulah tentu saja beliau adalah salah seorang murid yang sangat dicintai oleh Srila Prabhupada, karena beliau telah mengajarkan dengan begitu luar biasanya, dan beliau telah menghasilkan suatu hasil yang juga sangat jelas dan sangat besar. And many of you, of course, Bhakti Raghava, he was coming here in Bali for a long time. I remember when I first came and I was in Punjab, they told me how Bhakti Raghava Swami is coming in Bali. Dan Bhaktiraga Goswami telah datang ke Bali dan mengajarkan dalam waktu yang cukup lama. Dan Maharaj pun ketika beliau pertama kali datang ke Indonesia ke Puncak, telah diinformasikan bahwa Bhaktiraga Goswami mengajarkan juga di Indonesia pada saat itu. And Coromandala Bhumi always liked Bhakti Raghava Swami. He was very comfortable with Bhakti Raghava Swami. He's very easy to work with. He's very pleasant and very sociable. Jadi Coromandala Bhumi Prabhu senang bekerja dengan Bhaktiraga Goswami, jadi sangat mudah bekerja sama dengan beliau dan berkomunikasi dan bisa menghasilkan bersama dengan Bhaktiraga Goswami. So I'm very fortunate I can speak a few words in his praise today. Dan Maharaj merasa sangat beruntung bisa menyampaikan keagungan dari Bhaktiraga Goswami pada hari yang sangat mulia ini. Advaita Acharya used to put on a big festival for his spiritual master. Jadi Advaita Acharya, beliau dulu begitu senang untuk merayakan atau membuat sebuah acara untuk mengagungkan guru kerohaniannya. Advaita Acharya was a disciple of Madhavendra Puri. Jadi Advaita Acharya adalah murid dari Srila Madhavendra Puri. And so on the disappearance day every year of Madhavendra Puri, Advaita Acharya would organize a very big festival in honor. Dan pada hari berpulangnya Srila Madhavendra Puri, Advaita Acharya akan menyelenggarakan acara yang begitu besar untuk bisa mengagungkan gurunya. And that festival is now going on with the help from ISKCON devotees. Dan bahkan hingga saat ini festival itu masih berlangsung di bawah kerjasama dengan para penyembah di ISKCON. This is the Shantipur festival. Dan festival itu berlangsung di Shantipur. And lakhs of people come that day, take Krishna Prasad. Dan ratusan ribu orang mengunjungi festival itu dan mendapatkan Krishna Prasad pada hari itu. So we hope in the future there will be more and more people like Bhakti Raghava Swami who will also dedicate their lives for the service of Lord Krishna and Srila Prabhupada. Dan kita berharap bahwa di kedepan harinya akan ada begitu banyak penyembah seperti halnya Bhaktiraga Goswami yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan dan menjadi penyembah murni dari Sri Krishna. We need more and more Vrindavan villages. We need more and more cow protection projects, and we need more and more Varnashram institutes. Kita perlu untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi orang-orang yang mengajarkan tentang Varnasrama, orang-orang yang mengajarkan tentang kehidupan untuk melindungi sapi dan kehidupan yang berdasarkan atas alam untuk mengembangkan pedesaan. You have a nice center here, but you don't want to just sit and be comfortable. Kita ini telah ada center ashram yang sangat baik di sini, tapi pada saat yang sama kita hendaknya tidak menjadi terlena dan merasa sudah nyaman berada di sini. You do need to reach out to others also. Kita juga sangat penting untuk berusaha untuk mencapai, mendekati orang-orang lainnya untuk mengajarkan ke masyarakat. And when more and more people are attracted, they will come here, they will see this place. You want to show them a very nice standard of simple living, high thinking. Dan ketika orang-orang itu tertarik, mereka akan datang ke sini dan mereka akan melihat suatu contoh bagaimana hidup yang sederhana, namun dengan pemikiran yang begitu tinggi. Krishna consciousness is an all-attractive program.
Jadi kesadaran Krishna ini adalah suatu program yang sangat menarik, yang maha menarik. So everyone can do some service for Krishna. Jadi setiap orang bisa melakukan suatu pelayanan kepada Sri Krishna. And you may be handicapped. You can see how Bhakti Raghava, it was not a problem for him. He's still traveling everywhere, distributing the holy name. Jadi mungkin saja seseorang mempunyai keterbatasan, tapi kita bisa mencontoh bagaimana Bhakti Raghawa Swami dengan segala kondisinya, beliau masih berkeliling dan mengajarkan keagungan nama suci kepada orang-orang di seluruh dunia. Thank you very much. Hare Krishna. So this Bhaktivedanta Siddhanta Srila Maharaj Ki. Any questions? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Give it to him. Give it to other. Give it to other. Ya, silakan. Senang Maharaj. Mohon doa restu Guru Maharaj. Saya murid Raghawa Swami. Saya punya anak 8. Saya secara material tidak punya tempat tinggal dan anak-anak saya tidak ada sekolah dan saya hidup tanpa rekening air, listrik, paket tidak pakai. Mohon doa restunya sama Guru Maharaj sama saya keluarga. Mohon doa restunya. So he's asking for blessing. He has 8 child and he has no permanent place to stay and he has no electrical bills, water bills and these kind of bills. So he asks your blessing so him and his family can become a good devotee, Krishna conscious devotee, Krishna conscious family. Punya tanah, tempat tinggal? Tidak punya sama sekali. No, not at all. Tapi tinggal di tempat orang lain. But he stays in one other place that he borrowed that place to stay. Berarti sekarang tinggal di tempat orang. Ya. Yeah. One people give him place to stay for him. Di samping Puridam. But the place is just besides the temple. One other temple, like 30 minutes from him. Got some land? Di sana ada tempat yang Prabu bisa tanam atau buat kebun di sana? Bisa yang daerah sapi anak-anak saya semua tugasnya tidak ada sekolah. Yeah, there's land that they can grow something there, and there's also cow there. So this child is working like that kind of farm. Okay, very good. May Krishna bless you. Sangat bagus. Semoga Krishna memberikan karunia kepada Prabu. We live by the grace of Krishna. Jadi kita hanya bisa bertahan hidup hanya atas karunia Sri Krishna. It was very nice. You're also living by the grace of Krishna. Dan itu adalah hal yang sangat baik di mana kita senantiasa bergantung pada karunia Krishna. To make use of the land, Oleh karena itu kita berusaha untuk memanfaatkan tanah itu dengan sebaik-baiknya, grow some flowers, grow some tulsi. berusaha untuk menanam bunga, mungkin tulasi. Krishna will give you the intelligence. Krishna akan memberikan kepada Prabu kecerdasan How to do everything nicely. bagaimana bisa melakukan segala macam hal yang dibutuhkan dengan begitu baik.
Is there any more question? Ada pertanyaan yang lain? Silakan bagi para penyembah yang ingin menyampaikan pertanyaan. Do you understand? The level, the 5%. Special prasad. There any special prasad sometimes? Or the temple is Itu dua 5%. biasanya. Maharaj will distribute.